Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN 2020. Pada video kali ini kita akan membahas dua soal. Ini adalah soal yang pertama, kemudian ini adalah soal yang kedua. Nah, soal ini sebelumnya sudah kakak share di grup Telegram kita. Bagi yang sudah mencoba, maka sekarang saatnya untuk melihat apakah yang sudah adik-adik kerjakan benar atau belum. Bagi adik-adik yang lain yang ingin bergabung dalam Telegram, silahkan lihat deskripsi video ini dan silahkan klik link yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan kita dari soal yang pertama pada video ini, atau ini merupakan soal ke-14 dari rangkaian soal-soal TPS UTBK SBMPTN yang sudah kita bahas pada channel ini. Untuk soal nomor 1 sampai 13 sudah kita bahas pada video bagian yang pertama sampai yang ketiga. Baik, untuk soal pertama pada video ini, untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan 3 kopi sendok dan krimer 2 sendok. Telah digunakan kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan tabel yang ada di bawah ini? Oke, sekarang kita pahami dulu maksud dari soal ya. Untuk membuat satu cangkir, maka perbandingan kopi dan krimernya adalah 3:2. Oke, berarti kita tulis di sini ya. Kopi banding krimer itu sama dengan 3:2. Oke, kopi krimer ya, 3:2. Nah, sudah digunakan kopi 5 sendok dan krimernya A sendok. Berarti kita perlu tahu dulu nih, krimer ini A-nya berapa sendok pastinya gitu ya, karena di P ini ada 3A. Nah, kita carilah nilai A ini menggunakan perbandingan senilai. Caranya bagaimana? Caranya ini kopi itu banding krimer, ini misalkan KO ya, kopi, kemudian KR ini adalah krimer, itu sama dengan 3:2. Sekarang kopinya itu sudah dipakai 5 sendok, berarti mulainya dari sini. 3/2 sama dengan 3 ini kopi, sedangkan 2-nya ini adalah krimer tadi. Nah, kopinya sekarang sudah dipakai 5 ya, 5 sendok. Krimernya berapa sendok? Nah, cara cari perbandingan gampangnya gini saja. Dibuat perbandingannya seperti ini ya. 3/2 ya, yang di atas kopi, yang di sini juga kopi yang di atasnya, krimer yang di bawah. Yang di bawah ini adalah yang ditanya ya, berapa krimer yang sudah terpakai. Ini khusus untuk perbandingan senilai. Oke, cara mencari krimernya ini ya. Berarti krimer itu sama dengan, nah ini kita kali silang ya adik-adik, ini kita kali silang. Oke, berarti 3 KR gitu ya, atau KR sama dengan 2 kali 5. Nih, 2 kali 5 bagi dengan 3. 2 kali 5 bagi dengan 3. Itu sama dengan 10/3. Berarti krimer yang diperlukan adalah 10/3 sendok. Kalau kopinya 5, maka krimernya adalah 10/3 sendok. Berarti kita sudah dapat nilai A di sini. Nilai A-nya adalah 10/3. Nah, kita substitusi ke nilai P. Sehingga nilai P itu menjadi 3 kali A. A-nya 10/3. Berarti 3/3 ini 1 kali 10 dapatnya 10. Sehingga nilai P itu adalah 10. Dan ternyata sama dengan nilai Q. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, begitu ya adik-adik. Sehingga sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang penting kita ngerti maksud soal dan kita perlu tahu bagaimana cara mencari perbandingan senilai. Soal berikutnya, soal ke-15 dari TPS UTBK. Ini merupakan soal asli yang keluar pada tahun 2019 ya, SBMPTN 2019. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Harga satu buku dan satu pensil, berarti gabungan keduanya adalah 35.000. Selisih itu maksudnya pengurangannya ya. Harga satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Manakah hubungan yang benar antara dua ini, P dan Q? Nah, untuk tahu hubungannya, maka kita harus cari tahu dulu nilai P berapa, nilai Q berapa. Karena P sudah tahu 20.000, tinggal mencari nilai Q. Nilai Q adalah jumlah uang minimal yang cukup
untuk membeli salah satu dari buku atau pensil. Ingat, salah satu. Berarti buku saja atau pensil saja. Mana yang paling minimal, berarti mana yang paling murah. Karena di sini dikatakan selisih harga satu buku dan satu pensil, berarti bukunya lebih mahal. Ini artinya buku dikurang pensil, itu harganya adalah 5.000. Oke, bagaimana cara mencarinya? Pertama, karena angkanya ini mudah dibayangkan, sebenarnya kita coba saja. Coba harga buku berapa, pensil berapa, yang kalau ditambah hasilnya 35.000, dan kalau dikurang hasilnya adalah 5.000. Nah, kalau kakak lihat soal gini, langsung kebayang nih. Oh, bukunya 20.000, pensilnya 15 gitu ya. Bukunya itu 20.000, kemudian pensilnya itu adalah 15.000. Nah, kalau ditambah pas dapatnya adalah 35.000. Dan kalau dikurang pas juga hasilnya dapatnya 5.000. Sehingga P dan Q di sini, berarti Q ini karena dia tanya yang minimal, berarti ya udah kita beli yang pensil 15.000. Inilah yang minimal kalau kita pengen beli salah satu dari buku atau pensil. Sehingga nilai P itu lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah A, ya. Nah, tapi seandainya soalnya ini sulit untuk dibayangkan, kalau ini tadi kan kita cuma membayangkan aja ya, karena angkanya mudah. Bagaimana caranya? Nah, gampang juga. Kita buat dulu nih berdasarkan keterangan. Satu buku dan satu pensil 35.000, berarti buku ditambah pensil itu sama dengan 35.000. Lalu selisih satu buku dan satu pensil adalah 5.000. Selisih itu artinya kurang, karena buku yang disebut duluan maka buku dikurang pensil. Ini dapatnya adalah 5.000. Nah, kalau sudah kita pakai eliminasi. Kita kurangi, B kurang B itu dapatnya 0 ya. Kemudian P dikurang, ini ya, P dikurang negatif P. Berarti P ditambah P ya, negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti P tambah P menjadi 2P. 2P sama dengan 30.000. Lalu P-nya sama dengan 15.000. Udah, bukunya perlu dicari? Tidak perlu. Mengapa? Karena di sini yang ditanya adalah minimal ya, jumlah uang minimal. Karena pensil yang paling minimal, paling murah, ya udah dapat pensil cukup gitu ya untuk menghemat waktu. Tapi kalaupun adik-adik mau cari nilai bukunya bisa juga. Kan buku tambah pensil 35.000. Kalau pensil 15.000, pastilah bukunya 20.000. Nah, kita dapatkan kesimpulan antara P dengan Q di sini bahwa nilai P itu lebih besar. Ingat ya adik-adik ya, nilai P di sini ini bukan P yang ini ya, ini beda ya, ini pensil. Nah, ini nilai Q-nya, Q yang di sini ya. Ini P-nya P yang lain gitu. Oke, jawabannya adalah A. Baik, demikian adik-adik pembahasan soal kita, soal TPS UTBK SBMPTN pada video kali ini. Insya Allah pada video yang lain kita akan membahas soal-soal TPS yang pernah keluar di tahun 2019. Insya Allah pada nomor 16-20 akan kita bahas pada video berikutnya. Bagi adik-adik yang ingin ikut berdiskusi atau bergabung dalam grup Telegram, silahkan cek deskripsi video dan klik link yang ada pada deskripsi tersebut. Oke, selamat belajar. Semoga sukses menembus PTN yang adik-adik impikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.